Okra merah 6 on 25.000 besti ya. Sayur keramat. Dulu untuk cah teman-teman, lihatlah ini keranjang nayangku sampai jepat kayak gini. Aduh, jangan puyeng. Agak lain memang majikanku. Hampir 10.000 ya. Godong ini gratis di tempat saya, ini malah dipakaikan wedus kalau. Tapi ini tuh sayur kesukaan teman-teman, sayur kesukaan orang sini. Teman-teman makan di restoran mewah sekalipun, kalau pas musim panas pasti ada ininya. Dulu Endel itu kerjaannya nyari rebung nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Kita ngeret keranjang lagi teman-teman, meneruskan mencari kitab suci ke barat ya. Sip-sipan sama Sun Gokong. Kalau hujan gilirannya Sun Gokong, kalau terang gini gilirannya saya. Lupa nggak bawa topi, nggak bawa payung, panas. Hari ini tuh Pak Bos sambat meriang, makanya saya yang disuruh belanja ya teman-teman. Jadi kita gantian. Gara-gara kemarin malam itu Pak Bos belanja, terus kan pas hujan deres toh, panggah ngeyel ya, akhirnya paginya meriang.
Sayur keramat. Oh, beli rebung. Ini izinnya 50 NT, 25.000. Oh ya Allah. 6 on 25.000 besti, ya Allah. Mahal banget. Itu wah. Beli 4 ini aja. Banyak yang nggak dapat ya teman-teman. Ini tadi cuma dapat sayuran doang, ikannya nggak dapat belas, kerang udang nggak dapat belas karena ya habis taifong tuh yo, nggak ada yang berani melaut. Jadi nggak ada ikan yang fresh dijual, bakulnya pada nggak datang. Sekarang aku mau ke supermarket dulu, jadi pengembaraannya kita lanjutkan dengan mencari Dragon Ball ya. Beli ini tuh loh, susu kedelai buat Simbah yang tanpa gula teman-teman, adanya cuman di supermarket doang. Nyabrang dulu, ya Allah rame banget. Oke, aman. Okra merah. Eh, 21, 22. Ini pasti. Udah dapat semuanya teman-teman, pulang. Pohon-pohonnya pada ditebangi teman-teman, soalnya mau ada taifong yang datang, diperkirakan masuk ke Taiwan, jadi pada ditebangi daripada membahayakan orang gitu. Aku tuh sebenarnya paling swebel kalau belanja banyak yang nggak dapat kayak gini. Kenapa? Karena besok pasti disuruh balik lagi. Kalau besok masih nggak dapat, besoknya suruh balik lagi. Aduh, lempoh teman-teman, lempoh. Oh iya, kemarin tuh banyak yang komentar tentang kerenjang neyengku yang satunya ya. Katanya suruh geret kayak gini ya, geret kayak gini loh. Tapi kemarin kerenjangnya itu tuh pendek banget teman-teman, kecil. Tak surung saja saya bungkuk, apalagi tak geret kayak gini. Nggak bisa besti, nggak bisa. Soalnya sebelum kalian melihat video saya seperti itu sudah tak coba berbagai cara, tetapi nggak bisa.
Aku sudah nyampe rumah ya teman-teman. Sekarang itu jam 2:30. Jadi aku nyampe rumah tadi itu langsung masak. Soalnya Pak Bos itu ada janji jam 12:30 itu beliau harus sudah berangkat ya gitu. Jadi makan siangnya harus cepat-cepat. Makanya aku nggak bisa bikin video. Sekarang jam 2:30 ya teman-teman. Jam 2:30 apa malah jam 3? Jam 3 kayaknya. Mbahnya sudah tidur ngorok-ngorok. Saya baru selesai makan. Makan belindrang itu. Apa? Belindrang genjer kemarin. Dulu untuk teman-teman, lihatlah ini keranjang nayengku sampai cepat kayak gini. Ntar lagi tak perbaiki lah, mumpung Mbah Kuanteng tidur ya. Saya mau memperbaiki keranjang nayeng daripada saya suruh pakai keranjang nayeng yang satunya itu, wah tersiksa sekali. Soalnya nyandung teman-teman. Tadi aku tuh belanja kan nggak dapet ya ikan atau seafood. Tadi kan suruh beli tiram, terus beli udang, terus beli kerang. Pokoknya ya seafood itulah, makanan-makanan laut gitu. Kan nggak dapet, penjualnya nggak ada yang datang. Terus Pak Bos itu tanya, kok bisa pada janjian nggak datang, kenapa ya? Majikanku memang agak lain teman-teman. Lah kan 3 hari lo hujan deras, terus taifong, anginnya kencang banget, wasus ibaratnya pohon saja keterak bisa ambruk. Nah malah mana ada orang yang berani melaut mencari ikan gitu loh. Nah terus kalau nggak ada yang cari ikan, gimana para pedagang mau dapat ikan buat dijual? Jadi saya harus menjelaskan seperti itu ke Pak Bos. Lah kan kemarin taifong Pak Bos, nggak ada orang yang melaut. Terus kalau nggak ada orang melaut, terus bakulnya itu dapat ikan dari mana buat dijual? Aduh, jangan puyeng. Agak lain memang majikanku, Yesus. Aku tadi beli sayur merah ya teman-teman. Aku paling benci sayur ini, lalu kitar-kitar gitu rasanya. Terus warnanya itu merah merona. Aku tapi belum pernah loh makan sayur ini, cuman masak doang, nggak pernah nyincipi. Ini tadi harganya satu gini itu berapa ya tadi, aku lupa, 30 NT. Kalau beli dua dapat 50. Nah, makanya aku beli 2. Kurang saksrit nggak dapet ini, jadukno nggak dapet sayur ini. Di Taiwan itu memang kebanyakan bakul-bakul di pasar itu nggak boleh ditawar teman-teman, nggak boleh ditawar. Mereka selalu menetapkan harga pas. Misalnya kita tidak sesuai dengan keinginan kita, misal kita merasa terlalu mahal, ya mending langsung pergi aja, nggak apa-apa. Jadi jangan nawar. Kalau misal di kayak gini ya, ini dihargai 130 NT ya, itu kita merasa kayak terlalu mahal gitu, ya mending pergi nyari penjual yang lain. Biasanya itu ada bakul, antara bakul satu sama satunya itu biasanya ada yang harganya sama, ada yang harganya beda. Ya kita cari yang dirasa lebih murah. Kalau di satu pasar harganya sama kabeh, ya berarti regane semono itu teman-teman. Terus di Taiwan itu juga biasanya itu diterapkan kalau misal beli satu gini 30, beli 2 biasanya lebih murah, beli 3 biasanya juga lebih murah lagi. Biasanya diterapkan harga seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar mau cari yang murah, sayur atau apapun yang murah, itu datangnya siang hari antara jam 11-an, saat-saat pasar mau tutup teman-teman. Jadi kan sayur-sayurnya itu wis bekas pilihannya orang-orang, bubruk-bubrukan, daripada dibawa pulang biasanya dijual murah. Biasanya seperti itu. Pak Bos itu paling seneng itu kalau belanja siang hari, beduk drendeng nih kancanya pada masak, Pak Bos budal ke pasar. Tujuannya yaitu untuk mencari bubruk-bubrukan bareng yang murah teman-teman. Pun kalau mau pergi ke supermarket, mau ke Carrefour lah, Jenlian itu PX Mart yang tak datangin tadi, mau ke Carrefour atau PX Mart itu berangkatnya itu biasanya jam 10 malam, setengah 11 kayak gitu, menjelang tutup toko gitu. Katanya biar nggak gabruan sama orang, terus biar dapat yang murah. Padahal majikan gue cowok bedih dilir dah umum teman-teman. Aku ngerasa nih bosku dewe. Tapi ya memang seperti itu. Kalau di Indonesia kan cowok-cowoknya kan biasanya berakata gitu ya. Maksudnya harganya berapapun ya dibeli gitu ya. Kalau di Indonesia loh ya, setauku seperti itu. Kalaupun ada yang lain ya berarti ya memang dia keluar dari spesiesnya. Kalau di sini enggak, laki-lakinya gitu, perhitungan banget. Karena memang biaya hidup di Taiwan itu tinggi dan rata-rata mereka bekerja itu untuk kehidupan di hari tuanya. Jadi orang sini itu tidak terlalu menjagakan anak ya teman-teman. Jadi kayak misal mbahku kayak gitu. Mbahku itu walaupun di sini tinggal serumah sama anaknya, itu untuk
kebutuhan sehari-hari untuk makannya itu juga patungan. Jadi Pak Bos bayar 50%, mbahku juga bayar 50% kayak gitu. Terus untuk bayar saya mbahnya itu juga merogoh kocek sendiri gitu. Ya katakanlah majikannya bener majikannya atas nama anaknya, tapi yang bayarin saya itu mbahnya. Di majikan saya yang sebelumnya pun seperti itu, yang bayarin saya itu pakai uang mbahnya sendiri, uang nenek yang tak jaga. Kalau dulu kan jaga nenek. Kayak gitu. Di Taiwan itu kebanyakan seperti itu. Jarang banget yang dibayarin sama anaknya, itu jarang banget. Jadi kebanyakan orang tua di sini itu kalau sudah ngambil TKW, ngambil orang kayak saya kayak gini, itu biasanya ya bayar pakai uang sendiri. Kalau nggak bisa bayar ya wes kayak gitu, diopeni sak lek ngopeni anaknya kayak gitu. Dan kebanyakan anak-anak sini tuh nggak terlalu biaya, nggak terlalu aware, nggak terlalu perhatian gitu loh karo orang tua itu. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak semua ya. Terus aku tadi itu mampir toko Indo beli santan, ini 13 NT, sekarang naik 13 NT itu kurang lebih berapa ya, sekitar 5.500-an kurang lebih, 5.000-an lah. 5.000-an satu gini, berarti dua ini 10.000. Sekarang kursnya anjlok. Jadi TKI di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang itu pada pusing. Soalnya apa? Barang-barang di Indonesia mahal, kursnya anjlok. Jadi nilai tukarnya anjlok banget. Jauh. Dulu tuh aku kirim uang 10.000 NT itu bisa jadi 5 juta lebih. Sekarang nggak sampai 5 juta. Kayak gitu. Terus aku tadi beli timun, ini timunnya tadi aku beli berapa ya, 4 timun, mahal banget loh teman-teman. Di sini tadi aku beli timun itu sekitar satu cinnya itu 59 apa berapa ya, apa 60 gitu loh, satu cin itu 6 on ya. Timun 60 ki berarti piro yo? Sekitar 27.000 rupiah lah. 6 on per 6 on. Di sini hitungannya per 6 on ya. Jadi bilangnya cin. Jadi per 6 on per 1 cin itu ya per 6 on itu tadi. Kalau di negara-negara Eropa kan pon, hitungannya pon. Kalau di Indonesia dan sekitarnya kan kilogram. Kalau di sini cin, kayak gitu. Hitungannya seperti itu. Mungkin negara-negara Asia Timur semuanya kayak gitu, mungkin loh ya. Mungkin di Korea atau di Jepang ya hitungannya seperti itu. Di Cina juga cin loh hitungnya. Terus kemudian aku tadi juga beli daging babi cincang, tapi nggak tak video soalnya teman-teman paling yuk walah bosen bendilo sing tuku malah daging babi ya. Memang seperti itu. Pokoknya yang kerja di negara non muslim gitu, memang daging babi itu tidak bisa lepas teman-teman. Mau dihindari yuk nggak bisa. Jadi tergantung cara kita bagaimana mengatasinya lah. Terus sayur keramat tidak pernah lupa dong. Ini tidak boleh ketinggalan. Makanya saya sebut sayur keramat karena ini tidak pernah ketinggalan teman-teman. Tidak pernah ketinggalan. Itulah sebutannya sayur keramat. Jadi ini sesajennya. Ini dikeramatkan karena wajib ada. Ini tadi segini satu kantong kayak gini 20 NT itu sekitar berapa ya? Rotok susah aku ngitungnya, pajak kurs turun. Kalau dulu 500 kan gampang, tinggal kalikan 5 gitu. Sekarang 480 per 1 NT-nya itu 480 rupiah. Jadi ini sekitar 9.600 sih ini. Hampir 10.000 ya. Godong ini gratis di tempat saya ini, malah dipakaikan wedus kalau turah pas musim hujan itu kan biasanya rumbuk gitu ya, tumbuh loh, daunnya banyak banget loh, rumbuk gitu loh. Daripada dibuat tempat ngelekor ulo, biasanya dibabati buat pakan kambing gitu. Di tempat saya gratis dipakai-pakaikan kambing, ini segini 10.000, masya Allah. Jadi adakah teman-teman yang mau ekspor ini daun keramat ini, sayur keramat ke sini? Saya ceplok menutup teman-teman. Terus kemudian ini brokoli hijau, brokoli hijau ini tadi mahal banget, Pak Bos sampai bilang wah mahal banget. Iya, ini tadi satunya itu 50 NT, kalau beli dua dapat harga 90 NT. 50 NT itu tadi sudah tak sebutkan di depan ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu 50 NT berapa silahkan mendelok videonya di depan tadi, karena saya malas ngitung. Saya beli dua biar lebih murah, biar tidak dikongkon-kongkon lagi. Terus kemudian ini adalah kemangi Taiwan yang baunya langu. Kalau teman-teman pengen tahu langunya seperti apa, kan di Indonesia itu ada dua jenis kemangi ya. Yang satu kemangi yang biasa kita buat makan, buat lalapan itu. Terus satu lagi kemangi yang baunya agak langu. Nah, baunya itu ya wis koyo kuwi, teman-teman. Tapi saya senang sekarang. Dulu itu saya gila sekali.
Tapi sekarang saya seneng, tapi dimasak. Kalau buat lalapan, langsung gitu. Enak sekali. Terus kemudian terong di sini tuh mahal banget teman-teman. Ini tadi aku belinya mahal. Jadi satu gini tuh harganya 10 NT atau 4.800. Terong sitok tir ini 4.800 teman-teman. Kalau beli dua ya berarti 9.600. Dan mana dowonya tidak sama, mana cilik bisa alah mahal. Saya beli dua aja, takut dikomplain Pak Bos nanti. Soalnya mahal tadi. Dan yang puncaknya yang paling mahal sendiri, yang paling mahal di antara sayur-sayur itu tadi adalah ini teman-teman. Jreng. Ini adalah sayur sultan, yang mana yang di Indonesia itu biasanya tidak perlu beli, kita tinggal mocok kemburitan saja atau minta tetangga kalau tidak punya uetnya, ataupun kalaupun beli paling ya juga nggak mahal. Ini di sini mahal sekali teman-teman. Ini segini mahal sekali. Ini tadi tuh 6 onnya itu harganya 50 NT teman-teman. 50 NT itu berarti 24.000 rupiah ya. Itu satu cin 6 onnya itu harganya 24.000 rupiah. Terus ini tadi harganya itu saya beli itu semuanya. Ini saya tak jembrengnya, tak gedekannya seberapa gedenya ya teman-teman. Ini loh bung loh. Rebung 4 ini tadi harganya 154 NT. 154 NT itu kurang lebih sekitar berapa ya, 24 kali 3 itu berarti piro, 4 ping telu rolas loro ping telu 6 berarti 72.000 pah 74.000 deh ini tadi tak hitung. 74.000 rupiah teman-teman. Bonge blangkrahan bonge gini, rebung gini harganya 74.000 rupiah. Mahal banget. Tapi ini tuh sayur kesukaan teman-teman, sayur kesukaan orang sini. Teman-teman makan di restoran mewah sekalipun, kalau pas musim panas pasti ada ininya. Entah itu ditumis, entah itu dimasak sup, entah itu dimasak embuh atau dicocol sama mayones kayak gitu, atau di kayak apa ya, salad di tempat kita namanya salad ya, kayak gitulah. Di restoran ada menu kayak gini dan harganya mehong. Dulu Endel itu kerjaannya nyari rebung nih. Kalau teman-teman nonton video saya yang lama banget, itu kan ada videonya Endel lagi nyari rebung. Jadi dia dulu itu kerjanya di pegunungan teman-teman. Jaga kakek di sana, dia itu jaga sekitar 5 tahun atau 6 tahun jaga kakek tersebut. Tinggalnya bener-bener di gunung, jadi rumahnya itu dewe, tidak punya tonggo sama sekali. Tinggal mau ke pasar aja jauh banget, harus naik motor. Dia tuh setiap hari kerjaannya kalau musim panas itu nyari rebung, dan rebungnya itu kalau di tempat kita bisa dibilang pring, soalnya gede banget ya, gede panjang kayak gitu. Tapi memang di sini tuh rebungnya beda sama dengan di Indonesia ya. Yang itu rebung yang panjang gede kayak gitu, itu biasanya diambil yang warnanya masih hijau semu keputih-putihan gitu loh, bilangnya apa tuh, pokoknya yang masih hijau muda banget gitu. Yang muda itu biasanya disigar gitu, terus kemudian yang tua dibuang, terus kemudian dipotong, disigar jadi 4 atau jadi 2, kemudian diasinkan, jadi ditambahin garam gitu, ditaruh di toples, ditambahin garam, terus dikasih gula apa gitu ya. Pokoknya saya nggak belum pernah bikin. Pokoknya ya gitu, ditaruh di toples gitu, terus kemudian disimpan, jadi difermentasi. Biasanya makannya itu setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian kayak gitu, dibuat bumbu masak ikan. Begitu. Saya belum pernah bikin, karena kalau pas bikin seperti itu majikan tidak pernah minta tolong saya. Jadi saya tidak pernah diajari buat bikin asinan rebung seperti itu. Kata majikan, yang penting kamu itu jaga nenek dulu dan bersih-bersih rumah. Kalau masalah pekerjaan yang lainnya itu nggak terlalu dibebankan ke saya. Cuman saya dulu pas ribetnya itu kalau pas musim kelengkeng teman-teman. Jadi majikan saya itu kan punya kebun di gunung gitu, kebun buah gitu, dan pohon kelengkengnya banyak. Terus kalau pas panen kelengkeng itu kan biasanya kan harganya murah kalau dijual buahnya aja. Jadi mereka itu kayak dipanggang gitu, kelengkengnya itu dipotongi satu-satu, diperidili satu-satu gitu. Dari turun dari gunung itu langsung dipotongin di rumah. Jadi saya bantu potongin satu-satu kayak gitu. Kemudian dibawa lagi ke gunung untuk dipanggang. Jadi kayak diasapin gitu. Diasapin doang itu selama beberapa hari gitu sampai kayak kering gitu. Terus kemudian dibawa pulang lagi buat dioncei, dikelongkopi. Jadi dilepaskan dari kulitnya, dibuang, kemudian dilepaskan dari bijinya kayak gitu. Itu dibuat manisan kayak kismis gitu, rasanya enak manis kayak gitu. Itu yang
yang apa jenenge, yang paling ruwet pas musim panas itu biasanya nyeliteti bijinya kelengkeng gitu, kulitnya kelengkeng kayak gitu. Itu kan kelet soalnya, terus kemudian kulitnya kan jadi keras soalnya habis dipanggang itu. Tapi dulu majikan saya biar saya seneng pas waktu ngoncei apa kelengkengnya itu biasanya dikasih upah. Jadi setiap satu cin itu dulu itu dikasih upah 200 NT. Jadi nanti kalau saya ngoncei itu biasanya tak sisihkan hasil saya, kemudian ditimbang, kamu hari ini dapat berapa cin gitu. Kemudian kalau seumpamanya sehari dapat satu cin gitu ya, satu cin itu banyak banget loh, soalnya kan kita ngelongkopi satu-satu gitu, dan sehari itu biasanya ya dapat satu cin lebih gitu loh. Pokoknya golek satu cin itu susah banget karena kulitnya keras, kemudian ngelongkopinya itu ya butuh usaha, dan kita kan nyambi momong dan nyambi bersih jadi kan pas waktu luang saja bisa membantu kayak gitu. Dia ditimbang satu cin gitu umpamanya, dikasih uang 200 NT gitu, kayak seneng aja gitu. Kalau dulu loh, itu dulu waktu majikan masih di majikan lama kayak gitu, dan buah-buahan nggak pernah beli soalnya nandur dewe. Sekarang di sini apa-apa beli karena tinggal di kota kan, majikannya nggak punya tanah, nggak punya lahan buat nandur kayak gitu. Tapi kalau dulu walaupun ibaratnya kalau makanan itu semuanya ada, tapi mau kemana-mana susah. Kalau libur itu cuman habis buat perjalanan aja. Jadi perjalanan dari rumah majikan ke stasiun terdekat itu 1,5 jam. Kalau PP sudah 3 jam ya, 3 jam terbuang buat jalan doang. Jadi kayak libur itu baru datang gitu, ujung-ujung waktunya pulang. Soalnya kalau lebih dari jam 5 kita belum ada di bis, wes kita dijamin nggak bisa pulang, harus naik taksi, dan naik taksi itu mahal banget. Waktu itu naik taksi dari tempat libur sampai ke rumah majikan itu sekitar 2000 NT atau 1 juta lebih itu teman-teman. Repotnya kuilek pas libur gitu. Tapi liburnya saya dulu itu 3 bulan sekali karena majikan yang lain tidak mengizinkan saya libur. Jadi cuma satu majikan yang ngebolehin saya libur, karena mereka kan 3 majikan ya kan ya, saya dulu 3 majikan yang satu itu bisa gantiin saya jaga nenek waktu saya libur. Jadi saya cuma boleh liburan kalau di majikan yang satu. Kalau majikan 2 ini kan menantunya dan rada tidak cocok sama mertua, ya biasalah drama menantu sama mertua seperti itu, nggak di Indonesia, nggak di Taiwan, sama aja. Terus kemudian yang ketiga ini adalah ya sama menantunya, cuman beliau ini sibuk, jadi orang yang sibuk gitu loh, kayak punya pabrik, jadi kayak nggak ada waktu longgar gitu loh buat jagain neneknya kayak gitu. Makanya saya nggak diizinin libur kayak gitu. Oke ya teman-teman, saya mau istirahat dulu, sekarang sudah jam 3:30 kurang lebihnya. Bentar lagi ngajak mbahnya jalan-jalan. Terima kasih sudah menemani saya belanja ke pasar dan ngoceh hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.